Right, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Welcome back to the last part of Techno Game untuk part Game Maker. Jadi untuk game hari ini kita akan buat game multi objek karakter, dimana lebih kompleks dibanding kemarin. Kita start dengan membuat spreadnya dulu ya. Oke, kita load spread dulu, start dengan wall, remove background di centang. Spare wall, ukurannya 40 kali 40, maka objek wall obj wall dia itu solid, habis itu di room setting 40 kali 40, dindingnya set kejauhan aja biarlah oke cukup ya. Oke, good. And then kita butuh background. Background. And then kita start dengan objek pertama dulu. Kita cari yang stand. Background. Nah, stand SPR plus stand itu punya nature seperti ini. Pertama-tama dia cek di bawahnya. Kalau di bawahnya tidak ada apa-apa, maka dia akan jatuh. Event step ketika dia cek empty di bawahnya itu kosong, baru kita ambil 0,-5 katakanlah, min 10 aja lebih cepat kan dia 40 kan ya. Relatif jika di bawahnya kosong maka dia akan jump ke bawah, self min 10 relatif, sehingga ketika dia diletakkan objeknya di sini dan kita run the game, it would be minimize. Saya salah. Sorry, 10. Kok min 10? Aduh. Nah, nanti stop aja lah. Ya. Kok dia bisa seperti ini? Karena dia itu ngujinya begin step. Apa yang terjadi kalau kita ujinya step saja? Change event jadi step saja. Kok salah pak? Harus berarti end step. Jadi karena dia ujian, dia ngecek terus di akhir nanti. Change event, step, end step. Mungkin sekarang mau kelihatan beda end step dari end step. Green 10. Oh ya elah, di sini saya salah, pantes. Sorry. Ya harusnya begin step atau end step cukup. Nah, oke deh. And now, sekarang ketika dia posisi dan dia udah jatuh, sekarang ketika dia mau ke kanan, nah ke kanan agak unik. Kalau kanan, kalau dia sebelah kanannya kosong, dia akan jump ke kanan. Tapi kalau ininya ada isi, misalnya kita posisi ke kiri, dia tuh ada isinya, sebelah ada wallnya, maka dia akan lompat ke kiri. Kalau dia kanan kirinya penuh, dia baru tak bisa untuk melakukan pergerakan sama sekali. Ya harusnya berarti saya bikin satu lagi untuk simulation.
ting ting. Nah, ini dia tidak akan bisa nembus. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Oke, caranya pertama-tama kita perlu membuat spread SPR yang right dulu. Oke, right. Lalu kita juga perlu membuat jump right. SPR plus jump right. Lalu kita juga perlu membuat left. Okay. Left SPR plus left. Lalu kita juga membuat jump left. Oke, now satu hal yang perlu dipahami dari membuat origin point pada objek multikultur karena dia spreadnya ukur berbeda-beda. Pertama-tama, ketika kita membuat Lazarus stand, kita membuat origin pointnya ada di sini. Dengan konteks misalnya kotaknya seperti ini misalnya. Maka origin pointnya kita letak di sebelah sini, 0,0. Bagaimana dengan posisi right? Kalau kita lihat posisi right ya, kita lihat right sekarang. Right, edit sprite. Nah, dia tuh ukurannya 80 kali 80. 80 kali 80. Ini kayak jump right deh. Edit sprite. Ini yang jump, berarti ini salah dong. Lot, berarti ini yang right. There you are. Jadi kalau kita lihat ini ya, dia itu posisi 80-80 dengan posisi kiri ke kanan, di mana start point sebelah sini. Jadi kalau kita pakai kotak yang kita lihat kotak hijau ini ya, ini adalah yang right maupun jump right, maka dia kotaknya itu dari sini ke sini posisinya. Di mana origin point-nya? Still here. Origin point-nya masih di situ. Nah, ini tuh di mana? Nah, kalau dia 40 kali 80, 80 kali 80 dengan ini 40 kali 80, berarti yang separuh dari 40 dong, berarti 40. Nah, so X-nya 0, Y-nya 40. So, this one should be X0, Y 40. Atau here. Berarti di jump right juga sama, 0 dan 40. Bagaimana dengan yang left sekarang? Yang left sekarang saya gunakan warna biru. Dia di sini. Dia di sini posisinya. Dengan konteksnya dia juga sama dari kanan ke kiri dalamnya. Di mana origin point-nya? Di sini. Dan ukurannya juga sama persis, 80 kali 80. Artinya dia akan bermain di angka 40 juga, beda di tengah-tengah. So it's easy that. Last itu adalah center. Last juga ada center. Nah, jadi itu cara memastikan bahwa objek itu meskipun dia punya size berbeda-beda, tapi origin point itu sama. Nah, nanti saya tunjukkan bedanya kalau dia tidak seperti itu. Oke, kita akan butuh objek namanya objek right dulu ya. Obj last right. Oke. Jadi ketika kita menekan add event key press letter D, pertama-tama cek dulu apakah di bawah saya sudah ada lantai. Berarti di bawahnya objek yang namanya wall, di bawahnya berarti 10 relatif. Apakah di bawah saya sudah ada lantai? Kalau tidak ada itu tak boleh. Apa fungsi ini? Nanti saya tunjukin kalau saya hapus ini ya. Kalau tidak ada, dia cek lagi apakah di sebelah kanan saya empty. Sebelah kanan berarti X-nya tambah 40. 40 dari 0, objeknya only solid relatif itu empty apa tidak. Kalau empty, maka dia akan change instant menjadi objek right, perform event yes. Nah, di objek right dia cuma ada add event, order animation n,
dia akan posisinya pertama jump ke posisi 40,0 relatif, lalu dia change objek kembali ke stand, perform even yes. Efeknya seperti apa? Seperti ini. Jadi pertama-tama dia posisinya, dia mesti ngecek apakah dia ada di lantai apa tidak. Kalau di lantai, dia akan tekan kanan, dia akan ke kanan. Ini belum bikin. jadi dia akan mengubah objek. Tapi bagaimana kalau origin pointnya salah? Sekarang kita origin point balik ke 0,0. What happened? What happened adalah ketika kamu melakukan ke kanan, dia agak line animation, di mana posisinya seperti itu. Oke. Duh, tapi dia benar pindah sini. Cuman dia animasi di bawah. Kenapa di bawah? Karena origin pointnya disetting di situ. Makanya mesti setting 0,40 seperti ini. Nah, bagaimana dengan jump right? Oke, jump right itu simple. Kita tinggal duplikat aja obj last like ini. Dengan obj jump right, kita jadi obj last jump to right to. Tinggal ganti saja locationnya jadi 40 kali minus 40. And then di stand kita tambahkan ini. Kalau tidak empty gimana? Else. Bagaimana kalau tidak empty? Bagaimana kalau tidak empty? Misalnya. Nah, deh. Bagaimana kalau tidak empty? Kalau tidak empty, berarti kita cek lagi apakah atasnya empty. 40 by minus 40 relatif. Empty apakah enggak? Kalau iya, maka dia ganti jadi jump right. Kalau tidak, nothing happen. Jadi ini closing dari ini closing dari ini closing ini. Ya, terus sip. Oke, keren. Nggak harus ada else. Kalau nothing happen. Maka kalau kita lihat sini ya. Ketika dia kanan, mantap. Ketika di sini ya, dia go here. Ketika sini, tak bisa lagi. Nah, sekarang kita coba bagaimana dengan kiri. Kiri sama aja, kita tinggal duplikat saja. Duplikat, jadi key press, jadi A. Bedanya, kita perlu bikin objek kiri sekarang. Pertama sekarang jadi minus 40. Ini jadi minus 40 as well. Nah, berarti tinggal obj ini yang penting ganti dong. Sip, gampang, kita tinggal duplikat saja. Duplikat, sekarang obj left, obj left dengan jump to position minus 40, dan duplikat satu lagi yang ini, berarti obj jump left, obj last jump left, berarti jadi minus 40 by minus 40, sehingga di objek, kenapa objek satu ya, hapus saja lah, di objek last tab ini kita tinggal mengganti saja menjadi obj last left dan obj last left. Oke. Sehingga konteksnya akan sama persis. Oke. Jadi ketika ada kanan, dia ke kiri, ke kanan. Jadi sebenarnya kalau dia ada turun gitu ya, dia tuh sebenarnya ke kanan tuh cuma ke pos ini, tapi karena bawahnya nggak ada apa-apa, dia langsung turun. Oke. Kurang lebih itu untuk movement. Nah, kalau dia nggak bisa dia. Oke. Nah, sekarang mengapa penting harus ada cek di lantainya ada apa enggak?
Karena kalau kita tidak, ini contoh ya, kalau saya ambil dari posisi D, saya tidak ada letak ini. Oke, saya hapus ini saja tuh. Oke, yang terjadi adalah ketika A, kamu harus berdiri di lantai sebelum kamu berjalan. Tapi kalau kamu di D, kamu nggak harus di lantai. Apa artinya itu? Artinya itu pada saat saya tekan gini, posisi atas ini ya, saya bisa bikin dia air jam seperti ini kalau kamu jalan dengan cepat. Mungkin kurang tinggi ya, mungkin satu yang tinggi lagi. Sabar. Chemical room, kita letakin dia di tekan di sini. Nah, nanti kita lihat. Oke. Wih, gitu. Nah, itu efeknya kalau kamu tidak menggunakan lantai sebagai patokan. Oke. Ini saya kembalikan lagi dulu. Check if di bawahnya 10 ada yang namanya dinding relatif di bawah, buka kurung, tutup kurung. Nah, sekarang kita akan coba bermain dengan RNG, di mana goalnya adalah dia akan ada lantai yang jatuh, di mana nanti ada 4 buah objek, yaitu objek yang pertama adalah kardus, carport, remove background ya. Jadi SPR kardus, lalu yang kedua adalah SPR kotak kayu, SPR kayu, lalu yang ketiga adalah SPR kotak besi, SPR besi, dan last one will be SPR beton. Ada rock lagi ya, dalam beton cukup. Jadi SPR beton. Ini kayaknya ada yang salah. Bentar ya. Dimana dia akan random turun 4 buah kotak seperti Tetris. Nanti ketika sampai lantai dia akan menjadi bagian dari lantai atau dinding itu sendiri, sampai dia ditimpa oleh yang lebih strong. Jadi kalau kayu menimpa kardus akan hancur. Besi nimpa kayu akan hancur. Beton nimpa besi, kayu, kardus akan hancur. So, how do we do this? Pertama-tama kita perlu memahami konsep dari Tetris. Konsep Tetris itu adalah dia punya yang namanya posisi solid, posisi falling, dan posisi next. Jadi ada 3: next, fall, dan solid. Jadi solid itu adalah yang sudah di lantai, fall itu yang sedang fall itu berarti yang sedang turun. Next adalah yang berikutnya. Oke, itu. Jadi bagaimana relasi mereka bertiga? Jadi pertama-tama dia akan mengubah semua next menjadi dia akan mengubah next menjadi fall apabila tidak ada yang fall. Jadi yang pertama, if fall itu 0, maka next jadi fall. Oke. Ini rules yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika fall bertemu dengan solid, dia akan jadi solid. Jadi if fall ketemu solid atau collapse,
fall akan jadi solid. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kapan bikin next? Bikin next itu apabila if next sama dengan 0, bikin another next. Kapan dia bikin another next? Bisa dibikin di sini. Jadi yang mana duluan kalau gitu? Yang jelas ini harusnya duluan, baru ke sini, baru ke sini kan ya. Jadi kita akan punya 3 set objek. Jadi for the first time kita akan buat namanya create group. Pertama group next, kedua adalah group fall, yang ketiga adalah group solid. Kita start easy masing-masing. Di group solid itu ada objek yang namanya solid obj solid kardus. Kita duplikat saja obj kayu, kita duplikat saja, nanti baru kita ubah namanya besi. Satu lagi beton, dengan kurang lebih namanya adalah obj solid kardus, obj solid kayu, obj solid besi, dan obj solid beton. Mantap sekali. Nah, nature-nya apa? Simple. Dia diparentkan dengan dinding dan dia solid. Itu saja. Karena dia sudah jadi solid, maka ya seperti namanya, dia harus solid. Parentkan ke wall, solid. Parentkan ke wall, solid. Sehingga dia juga bisa diisi oleh si karakter kita. Berikutnya adalah next. Next itu juga simple. Kita buat objek di next, objek kardus, kita duplikat jadi kayu, kita duplikat jadi besi, kita duplikat jadi beton. Mungkin kamu tanya, Sir, ini kalau kita mau bikin 5 gimana? Ya bikin 5 berarti 5 berarti satu setnya ada 5 berarti. OBJ next kardus. So, kenapa cuma bikin 4? I will tell you later kenapa cuma 4. Kayu, besi, ini kok belum ya? Kardus. Oh, ini yang beton tuh. Nah, next itu simple. Dia posisinya mesti paling depan, maka depth-nya min 1. So, boleh nggak min 255? Silakan aja, tapi sih ngapain gitu. Sama aja pun min 1 ke min 255. Oke, kardus min 1, kayu min 1, besi min 1, dan beton min 1. Selesai. Sehingga dia akan di paling next. Jadi akan muncul next berikutnya. Nah, fall gimana? Nah, fall juga sama. Lu juga punya objek yang berada di fall juga, yaitu dia punya kardus, duplicate, kayu, duplikat, besi, duplikat, beton. Sip. Nama objeknya apa? OBJ fall kardus, OBJ fall kayu, OBJ fall besi, OBJ fall beton. Nah, sekarang bagaimana kita nature dulu? Kita pertama-tama kalau kardus pas diciptakan ya, dia akan jatuh ke bawah dengan kecepatan, kita kan 10 kan ya, dia cukup 2 saja lah. Jangan 5 saja, biar cepat sedikit. 5. Oke.
harus divisible by 40. Jadi sebenarnya kalau mau bikin 4 juga nggak masalah kan, divisible by 40. Tapi saya suka angka 5 dan cukup. Lalu ketika dia bertabrakan dengan solid, dengan dinding ya, dia akan jadi change object menjadi versi solidnya kardus. Proper event, karena dia nggak ada event, irrelevant sebenarnya. Ya, kan sajalah. Tapi karena ingat ya, Anda pakai move fixer, Anda harus suruh dia berhenti dulu. Ya betul, sip. Kalau dia bertabrakan sama kardus, duplicate event, collision sama solid kardus, tak masalah. Kalau dia duplicate event sama, kalau dia bertabrakan sama kayu, nothing happen. Kalau dia bertabrakan dengan besi, nothing happen. Kalau dia bertabrakan dengan beton, solid, beton, nothing happen karena dia pengen lemah. Kardus pengen lemah. Ini biar cepat saya hapus saja dulu, biar enak, bentar ya. Nanti saya duplicate dari objek aja. Nah, bagaimana kalau dengan yang lebih tinggi misalnya besi? Oke, dengan kayu misalnya. OBJ for kayu. Jadi kalau dia pertama turun, ketemu dia di dinding, dia jadi kayu. Ketemu kardus, destroy order. Ketemu kayu, dia jadi kayu. Ketemu besi, dia jadi besi, dia kayu juga tetap. Ketemu beton, dia tetap berubah menjadi solid kayu. Tinggal kita duplicate saja. Nah, sekarang kita punya yang besi, OPC besi, artinya sekarang ketika dia bertabrakan dengan dinding, dia akan berubah jadi OBJ solid besi. Ketika ketemu kardus, destroy order. Ketika ketemu kayu, destroy order besi. Sesama besi, ya sudah, dia jadi solid besi. Ketemu beton, apalagi solid besi. Nah, last one tinggal para beton nih, duplicate, kita ganti jadi beton, jadi objek for beton. What happen kalau gitu? Ketemu dindingnya jadi beton, tetap nggak berubah, jadi paling kuat beton. Ketika jadi kardus, ketika ketemu kardus, destroy. Ketika ketemu kayu, destroy. Ketemu besi, destroy order. Ketika ketemu beton, udahlah, sesama kawan, baru dia berubah jadi beton. Selesai perkara. Jadi kita sudah membuat fall jadi solid, berarti yang ini kita sudah bikin duluan. Nah, tinggal dua ini yang kita belum bikin. Kapan kita buat ini? Kita butuh yang namanya objek RNG, random number generator. Meskipun kita nggak bikin random generator di sini. Add event, step pertama-tama dia mesti ngecek dulu apakah ada next. Jadi dia mesti cek count apakah ada next. Kalau dia 0, habis itu next kayu juga 0, lalu next besi juga 0, lalu next beton juga 0. Ini kalau bagus harusnya gini, kalau mau bener itu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau semua 0, maka dia akan membuat random next. Kita gunakan create random. Kenapa 4? Karena cuma boleh 4.
next kardus, next kayu. Sir, boleh nggak kita bikin random generator number, kita generate nomor atas 1 sampai 50, jadi bisa bikin 50 objek. Silakan aja. Kalau sudah, oke. And then kita coba sekali lagi. Kalau jumlah fall itu 0, lalu jumlah fall kayu juga 0, lalu jumlah fall besi also 0, lalu jumlah fall beton also 0, what happened? Sabar. 2, 3 kurang 1. Kalau juga kurang 0, jadi tadinya semua jumlah yang namanya next itu 0. Kalau jumlah fall also 0, what happened? Pertama-tama kita mengubah objek seluruh next kardus berubah jadi fall kardus, perform even yes. Lalu kita ubah seluruh objek yang namanya next kayu menjadi objek fall kayu. Kok gitu, Sir? Ya, karena cuma satu next kan, jadi kita masih siapin untuk 4 ya. Kita objek fall next besi jadi fall besi. Yes. Ini aku lupa, udah belum? Oh ya udah sih. And last but not least, seluruh objek next beton menjadi fall beton, perform even yes. Setelah 4 Pak, jadi kita mesti bikin next, punya next. Kita ambil dari sini saja, create random instance, sehingga akan terjadi relasi antara ini dan ini. Ini akan balik sini lagi. Oke, last but not least, bagaimana cara dia fall? Saya lupa tambahin sini. Pas di create, dia sebelum jatuh ke sini, dia harus jump dulu. Kemana? Ke posisi obj last stand dot x, y-nya min 40. Saya lupa tambah ini. Ini lakukan untuk semua juga ya. Fall besi. Nah, kalau itu akan muncul pertanyaan, Sir, kan objek last stand itu nggak harus ada. Kadang-kadang dia bisa jump left atau jump left. Artinya di RNG mesti kamu tambahin satu lagi. Kalau ininya semua fall-nya semua 0, dan satu lagi adalah obj last stand itu 1, harus salah satu dulu, baru dia bisa masuk ke itu, barulah dia bisa membuat semua fall, semua next jadi fall, dan buat next. Kalau enggak, dia nggak akan jalan. Nah, efeknya akan seperti ketika itu sudah tahu RNG. Oke. Jadi ketika aduh, saya belum bikin kelas ya. Ya udahlah. Sip, kardus sudah muncul. Oke, mantap. Akan hancur, akan hancur, pindah bawah sini. Oh no, kayak saya kejebak. Oh no, baru di beton, besi lagi, kayu, besi, beton, kardus pula habis nih. Kardus, kenapa kayu keluarnya besi? Ada yang salah kayaknya. Ada yang salah kayak di RNG. Seluruh next kayu jadi full kayu. Oke.
seluruh kardus jadi vol kardus, betul. Seluruh vol besi, teknologi dari vol besi. Next kardus jadi vol kardus, seluruh next beton jadi vol beton, betul. Vol kardus, vol kayu, vol besi, vol beton. Very weird. Kenapa ya? Oke, jadi kalau ini udah jadi. Sekarang gini ya, tinggal tambahan last one adalah kita membuat dia stop atau next level. Nanti kita buat satu buah button stop di sini di background, and then object stop, obj stop. Jadi ketika object last time collision dengan object stop, dia cek dulu apakah di bawahnya itu lantai. Kalau di bawahnya lantai, you win, and then close the game. Oke. Jadi sekarang kita tinggal tambahkan di room, tambahkan sebuah stop di sini. Oh, tadi kita belum bikin mati ya? Ya udah, kita bikin mati di sini. Sekalian bikin mati aja. Object last fall, kita belum bikin squish ya? Belum. Squish, background, obj squish, last mati. Oke, ketika add event collision dengan fall kardus, change sprite into menjadi last kita mesti bikin objek baru, bikin objek namanya last mati. Obj last mati, last stand berarti change instant self menjadi obj last mati perlu event yes. Kenapa di last mati itu ada animation end, mode animation end, kita kasih dia alarm dulu supaya tahu dia mati sebanyak 30 ya, setengah detik cukup. Jadi event alarm no, akan muncul pesan you dead, and then animation and set alarm no, tahu salah alarm lah, langsung aja mati. You dead, and then restart the game. Oke. Hal yang sama jika kamu kena crush dengan duplicate aja lah, duplicate collision dengan bus kayu, collision dengan besi, collision dengan beton, ini mati pokoknya. Berarti jangan terlalu rumit, jangan terlalu kayak ini, berarti saya masih setup dia di sini. Oke. Coba ya, kita coba budi dulu. Oke. Kayu di beton. Kenapa kayu jadi betonnya? Very weird. Kardus betul. Kayu dari kardus sekarang. Nextnya salah kah? Oh no. Oh no. Yeah, win. Okay. Now, Budi. Wah, mati. Oh iya, saya tahu kenapa. Di RNG ini ya connect. Jadi if the number 0
If the number no. Cara bikin or gimana ya? Atau enggak kita gini, kita hapus, push. Atau gini aja. Lebih gampang ini. Iya, kayaknya ini pas kayak. Coba ya. Kita skip ini. Karena ini juga kita akan membuat juga sebuah next. Nih, apain? Beton. Besi. Wih, benar. Kardus. Oh no. Karton. Oh, kardus juga. Ini hancur nih. Oh no. Serem kali lah. I win. Bye bye Yuji. Oke, kurang lebih itu untuk hari ini. Sampai jumpa di kelas nanti. Bye bye semuanya.